Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang selalu menyajikan berita paling panas, analisis paling tajam, dan cerita paling mendalam dari panggung megah sepak bola dunia. Bursa transfer musim panas 2026 resmi meledak. Sebuah drama perburuan pemain yang melibatkan klub-klub raksasa dengan dana tak terbatas akhirnya menemui titik akhir yang mengejutkan. Bintang muda sensasional asal Pantai Gading yang tengah menjadi rebutan seantero Eropa, Yan Diomande, akhirnya membuat keputusan final. Sang winger fenomenal dari RB Leipzig ini dipastikan akan mengenakan seragam kebesaran Los Blancos pada musim depan. Kabar ini menghentak publik karena sebelumnya, Paris Saint-Germain berada di garis terdepan. Namun, bak sebuah plot twist dalam film aksi, PSG mundur teratur, dan Real Madrid langsung masuk dengan tawaran fantastis yang baru saja disepakati pada akhir Juli 2026 ini. Kesepakatan transfer tersebut dikabarkan menembus angka sensasional, yakni 120 juta euro atau setara dengan lebih dari 2 triliun rupiah. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mengapa raksasa Prancis itu menyerah? Dan yang paling penting, apa yang membuat Real Madrid begitu ngotot menebus mahal pemain berusia 19 tahun ini untuk menjadi bagian dari era baru di bawah asuhan pelatih legendaris yang kembali pulang, Jose Mourinho? Pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Raftel Sport. Mari kita bedah tuntas. Kisah epik ini bermula di ibu kota Prancis. Selama beberapa bulan terakhir, Paris Saint-Germain terlihat sangat agresif untuk mendaratkan Yan Diomande ke Parc des Princes. Raksasa Ligue 1 itu melihat Diomande sebagai kepingan pelengkap yang sempurna untuk peremajaan lini serang mereka. Secara finansial, kita semua tahu bahwa PSG bukanlah klub yang segan mengeluarkan dana triliunan untuk satu pemain bintang. Namun, sebuah kejutan besar terjadi. Kesepakatan yang tampaknya tinggal menunggu waktu itu tiba-tiba runtuh seketika. Mengapa? Jawabannya ada pada pergeseran filosofi manajemen PSG yang kini jauh lebih ketat. Berdasarkan informasi terbaru, manajemen Les Parisiens resmi menarik diri dari meja perundingan karena tuntutan gaji dan besaran finansial tambahan yang diajukan oleh agen sang pemain dinilai tidak masuk akal. PSG saat ini sedang berada dalam fase membangun tim yang lebih sehat secara finansial pasca kepergian nama-nama besar di masa lalu. Mereka tidak ingin lagi merusak struktur gaji pemain yang sudah tertata atau mengulangi kesalahan di mana beban gaji melampaui logika akuntansi klub. Permintaan finansial dari kubu Diomande dianggap akan merusak keharmonisan ruang ganti dan bertentangan langsung dengan prinsip keseimbangan anggaran operasional. Keputusan tegas pun diambil. PSG mundur sepenuhnya dari arena perburuan. Mundurnya PSG dari meja negosiasi menjadi sinyal paling terang bagi Florentino Perez dan jajaran manajemen Real Madrid untuk bergerak dengan kecepatan penuh. Real Madrid tidak membuang waktu sedetik pun. Dan seperti petuah lama di dunia sepak bola, ketika Madrid datang mengetuk pintu, sangat sulit bagi pemain manapun untuk tidak membukanya. Faktor penentu terbesar dalam kelancaran mega transfer ini bukanlah sekadar tebusan uang yang gila, melainkan keinginan mutlak dari sang pemain itu sendiri. Yan Diomande secara terbuka memberikan persetujuan kepada pihak El Real bahwa hatinya hanya tertuju ke satu tempat, yakni ibu kota Spanyol. Sang pemain dikabarkan sangat bermimpi untuk merumput di bawah terangnya lampu Santiago Bernabeu. Berbekal persetujuan dan tekad sang pemain, Real Madrid langsung melangkah menekan RB Leipzig. Proses tawar-menawar ini berlangsung alot. Tawaran awal Madrid senilai 100 juta euro sempat ditolak mentah-mentah oleh Di Bulen yang sadar betul bahwa mereka memegang salah satu aset terbesar di dunia saat ini. Namun, tekanan dari Diomande yang mendesak kepindahannya, dipadukan dengan keseriusan tak terbantahkan dari manajemen Madrid yang menaikkan tawaran hingga menyentuh kesepakatan final 120 juta euro, membuat negosiasi usai. Leipzig luluh, dan Madrid resmi mengamankan tanda tangannya. Pertanyaan logis yang kini muncul di kepala banyak pencinta sepak bola adalah, apa yang membuat pemain ini begitu bernilai hingga Real Madrid rela memecahkan celengan mereka? Jawabannya ada pada apa yang ia pertontonkan di atas lapangan sepanjang musim 2025-2026. Diomande bukanlah sekadar bakat potensial, ia adalah seorang bintang yang sudah mekar. Bersama RB Leipzig musim lalu,
Statistik yang ia torehkan membuat seluruh pemandu bakat elit Eropa takjub. Di usianya yang masih sangat belia, Diomande sukses mencatatkan statistik ofensif yang mengerikan, 12 gol dan 8 assist di salah satu liga dengan taktik pressing terketat di dunia, Bundesliga. Kemampuannya mendulang kontribusi langsung dalam 20 gol membuktikan bahwa ia memiliki produk akhir yang presisi. Berkat pencapaiannya yang luar biasa, tidak heran jika trofi bergengsi Bundesliga Rookie of the Season jatuh ke pelukannya secara mutlak. Ia kini menyejajarkan namanya dengan deretan elit. Kemampuannya mengolah bola seolah dilengkapi dengan magnet. Bukti sahihnya, sepanjang musim, ia dinobatkan sebagai pemain dengan dribble sukses terbanyak di seluruh penjuru Bundesliga, menyentuh angka 118 kali sukses melewati penjagaan bek lawan. Gerakan kakinya sulit ditebak, kontrol bolanya kelas 1, dan ia tahu betul celah terkecil di pertahanan lawan. Namun Sobat Raftel Sport, jika kalian berpikir Yan Diomande hanyalah tipikal pemain sayap egois yang sekadar menunggu bola dan malas turun bertahan, kalian keliru besar. Inilah faktor utama sesungguhnya yang meyakinkan petinggi Real Madrid. Pemuda ini memiliki etos kerja yang benar-benar gila. Data statistik mencatat sebuah anomali yang luar biasa untuk seorang berposisi penyerang sayap. Sepanjang musim lalu di Jerman, Diomande berhasil memenangi 437 duel di atas lapangan. Angka ini bukan sekadar tinggi, melainkan merupakan jumlah kemenangan duel terbanyak dibandingkan seluruh pemain lain di Bundesliga tanpa memandang posisi bertanding. Bayangkan, seorang winger memiliki tingkat keberhasilan duel layaknya seorang gelandang petarung bernapas kuda. Ia sama sekali tidak takut berbenturan secara fisik, selalu gigih merebut kembali bola yang lepas, dan memiliki mentalitas pekerja keras sejati. Lebih dari sekadar daya juang, ia dibekali fleksibilitas posisi yang sangat didambakan pelatih. Yan Diomande mampu bermain sama luar biasanya dan sama efektifnya di kedua sisi sayap penyerangan. Kaki kanannya sangat dominan, namun kaki kirinya pun mematikan. Ia bisa bertugas sebagai inverted winger yang melakukan tusukan dari sisi kiri untuk melepaskan tembakan melengkung, atau beroperasi di sisi kanan lapangan untuk mengobrak-abrik bek sayap lawan. Fleksibilitas inilah yang menjadi kunci utama keluasan skema taktik lini depan. Kedatangan Yan Diomande ke jantung ibu kota Spanyol membawa signifikansi yang jauh lebih masif, karena kepindahannya ini secara resmi menjadi bagian dari proyek ambisius terbaru Jose Mourinho. Benar sekali, The Special One kini telah kembali menukangi Real Madrid, dan ia sedang meracik skuad mengerikan untuk menaklukkan Eropa sekali lagi. Mourinho secara luas dikenal sebagai sosok manajer yang sangat menuntut komitmen fisik tak kenal ampun dari barisan penyerangnya. Dalam filosofi sepak bola taktis dan transisi serangan balik kilat khas Mourinho, seorang penyerang sayap tidak boleh hanya sekadar menyerang. Mereka diwajibkan menjadi prajurit yang turun bertahan dan mengamankan sistem. Disinilah letak kecocokan yang tidak bisa diganggu-gugat. Melihat rekor 437 duel yang dimenangkan oleh Diomande merupakan jaminan kepuasan bagi Jose Mourinho. Sang entrenador asal Portugal ini tahu persis bagaimana memaksimalkan talenta sayap yang mau bekerja kotor bagi tim. Diomande adalah cetak biru mutlak dari pemain idaman Mourinho. Ia diberkahi dengan kecepatan eksploitatif, dribble elit untuk transisi, ketajaman mencetak gol, dan yang terpenting, ia siap menderita berdarah-darah demi logo di dadanya. Yan Diomande bukanlah sekadar pembelian mewah, ia adalah senjata taktis pesanan khusus untuk skema pembunuh mematikan racikan Mourinho. Kombinasi antara sejarah kebesaran Real Madrid, taktik tangan besi dari seorang Jose Mourinho, serta potensi destruktif tanpa batas dari Yan Diomande, menjadikan saga transfer ini sebagai salah satu pergerakan paling luar biasa di tahun 2026. Uang triliunan memang telah dikucurkan, namun melihat daya juang sang pemain dan kecintaannya yang sangat besar untuk membela lambang kehormatan Real Madrid, investasi masif ini sangat mungkin terbayar lunas dengan rentetan trofi bergengsi di masa depan. Lantas, bagaimana opini kalian Sobat Raftel Sport? Apakah Yan Diomande akan langsung meroket dan mengukir namanya sebagai legenda baru di Santiago Bernabeu bersama Jose Mourinho? Ataukah besarnya tekanan kostum putih justru akan menjadi rintangan terberat di awal karirnya? Kami sangat ingin mendengar analisis kalian. Coba tuliskan pendapat dan tebakan liar kalian di kolom komentar di bawah sekarang juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika kalian menikmati sajian berita dan analisis dari kami, pastikan untuk menekan tombol like,
Share video ini ke teman-teman komunitas bola kalian, dan tentu saja subscribe channel Raftel Sport agar kita terus berkembang. Sampai jumpa di video penuh kejutan seputar dunia olahraga selanjutnya. Salam olahraga!